hijau, tanahnya subur. Saat ini budidaya tumbuhan nilam menjadi salah satu budidaya yang banyak diincar oleh semua orang. Dengan harganya yang mahal, tentu saja orang-orang berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan tumbuhan ini. Kapan pastinya masih bingung kan apa itu nilam? Ya, Mimin sih awalnya juga seperti itu guys. Tapi perlu kalian tahu, jika tumbuhan nilam ini merupakan tumbuhan yang dimanfaatkan untuk diambil minyaknya. Ada yang tahu buat apa? Yuk cari tahu dulu guys. Cara sukses budidaya nilam, sekali tanam 3 kali panen. Number 10. Apa sih nilam? Nama yang satu ini memang belum familiar di telinga kita semua ya sahabat. Tapi yang jelas nilam merupakan sejenis tumbuhan yang berada di semak-semak. Nilam sendiri untuk saat ini dijual dengan harga yang sangat mahal. Tak heran jika sudah mulai banyak para petani yang mencoba keberuntungannya untuk budidaya nilam. Tapi tidak mudah loh untuk budidaya tumbuhan ini. Dibutuhkan pemahaman khusus dan cara penanamannya untuk bisa mendapatkan nilam yang lebih lebat dan bertahan lama. Banyak yang mengatakan jika tumbuhan nilam hanya bisa tumbuh di semak-semak saja. Hal itu benar adanya ya guys, karena tumbuhan ini termasuk dalam salah satu tumbuhan yang hanya bisa hidup di semak lantaran habitatnya yang berair. Tapi apakah ia tidak bisa dipelihara di rumah-rumah? Eits, yang salah dulu, tentu saja tumbuhan ini bisa ditanam di rumah loh. Pengen tahu caranya? Ya, ini dia, Mimin sudah menyiapkan dengan sedemikian rupa. Number 9. Manfaat tumbuhan nilam. Kalian pastinya tiap hari memakai parfum agar memiliki tubuh yang wangi dan juga tidak bau, iya kan? Nah, tapi apakah kalian sudah tahu parfum tersebut berasal dari bahan apa? Tentu saja tidak kan? Ya, parfum yang sering kalian pakai tadi merupakan salah satu hasil dari jajakan minyak yang dihasilkan oleh tumbuhan nilam. Dengan minyak yang dihasilkan oleh nilam kemudian diolah menjadi parfum yang wangi. Tidak hanya itu saja, nilam juga seringkali digunakan sebagai bahan campuran untuk pembuatan dupa, minyak atsiri, minyak anti serangga, dan masih banyak lagi lainnya. Dan yang paling membuat harga nilam menjadi sangat mahal, lantaran untuk saat ini nilam digunakan sebagai campuran pada bahan dasar kosmetik loh. Ya, kosmetik. Pastinya kalian gak bakalan percaya nih. Jadi, memang seperti itu adanya. Kosmetik yang kalian pakai tiap hari itu berasal dari campuran nilam sehingga memiliki wangi yang sangat menyegarkan pada saat dipakai. Number 8. Cara tanam nilam. Tanaman nilam biasa tumbuh pada lingkungan yang teduh. Tanaman ini berkembang dalam kehangatan yang mengandalkan banyak sinar matahari sore intens. Jadi, sinar cahaya matahari yang dimanfaatkan oleh tanaman nilam cenderung bekerja paling baik dalam proses pertumbuhannya. Meskipun bunga nilam dapat tumbuh di berbagai jenis tanah, mereka membutuhkan drainase yang baik. Tanaman nilam dapat tumbuh subur dalam kondisi lembab. Jadi, perlu menambahkan bahan organik ke tanah yang kurang subur guys. Selain itu, tanaman nilam juga membutuhkan tingkat pH yang sedikit asam. Number 7. Pengairan nilam. Bunga nilam memang menikmati kondisi lembab, tetapi pengairan atau penyiramannya perlu dilakukan dengan tepat karena akarnya rentan busuk jika dibiarkan di tanah berawa dan tergenang air. Tanaman yang ditanam di wadah akan membutuhkan penyiraman lebih sering, terutama saat suhu tinggi atau panas matahari sedang terik-teriknya. Guys, kalian pun harus memeriksa wadah setiap hari untuk memastikan tanaman nilam tidak mengering. Number 6. Suhu dan kelembaban.
Tanaman nilam berkembang di daerah yang hangat dan lembab sehingga sangat cocok dibudidayakan di Indonesia yang memiliki iklim tropis. Namun pastikan tanaman ini ditanam pada tanah yang subur dan memiliki drainase baik di area yang terkena sinar matahari penuh hingga sebagian teduh. Number 5. Pupuk. Tanaman nilam membutuhkan pupuk untuk membantu mereka tumbuh dengan baik. Namun jangan berikan pupuk secara berlebihan karena bisa merusak tanaman. Guys, kalian cukup memberikan pupuk dengan formula cair setiap 1 atau 2 bulan sekali selama musim tanam. Number 4. Siapkan bibit nilam dan nampan tanam. Guys, kalian bisa mendapatkan bibit bunga nilam dengan membeli benih berkualitas dari toko tanaman offline atau online. Belilah benih dengan kualitas baik karena viabilitas benih, perkecambahan, dan munculnya bibit ditentukan oleh kualitas benih. Selain benih, kalian harus membeli baki tanam berlubang lebar dan dangkal. Sebagai alternatif, kalian juga dapat menggunakan wadah plastik daur ulang, seperti wadah yogurt dengan lubang di bagian bawah. Bagi tanam yang lebar akan mencegah tanaman dari kepadatan dan lubang di bagian bawah dapat membantu drainase. Number 3. Pilih lokasi yang cocok untuk menanam nilam. Tanaman nilam tumbuh subur dengan baik di area yang terpapar sinar matahari penuh hingga sebagian teduh. Jadi, pilihlah tempat tumbuhnya bunga nilam yang menawarkan sinar matahari dan naungan. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Tanaman ini juga cocok sebagai tanaman rumah di bawah naungan semi di ambang jendela atau di bawah lampu neon untuk mendapatkan kehangatan yang cukup dan tetap lembab. Number 2. Gunakan campuran tanah yang sesuai. Tanaman nilam akan tumbuh dengan subur di tanah yang lembab dan berdrainase baik. Nilam rentan terhadap nematoda, sehingga perlu menjaga tanah tetap lembab dan tidak tergenang air. Patut diketahui pH tanah antara 5,5 dan 6,2-7 sangat ideal untuk proses pertumbuhan nilam. Jadi guys, sebaiknya melakukan uji tanah untuk memastikan tingkat pH sebelum menanam. Guys, kalian juga dapat menggunakan campuran tanah dari lumut gambut, vermiculit, dan perlit dengan 1 atau 2 sendok teh kapur, sehingga tanah yang digunakan sebagai media tanam memiliki pH sekitar 7. Number 1. Tanam biji nilam. Isi bagi tanam dengan tanah atau campuran media tanam yang telah dipersiapkan sebelumnya dan letakkan di tempat yang hangat seperti di depan jendela atau di bawah lampu tanam. Taburkan benih bunga nilam di atas permukaan nampan agar jatuh di tanah atau campuran. Tekan perlahan benih hingga hampir tertutup tanah atau campuran. Beri air menggunakan penyemprot tanpa mencabut benih dari tanah. Letakkan bungkus plastik di atas nampan benih untuk menciptakan lingkungan yang lembab. Sirami benih nilam setiap kali tanah terasa kering. Uji kekeringan tanah dengan memasukkan jari 1 inci ke dalam tanah. Dan jika terasa kering, tanaman kalian perlu disiram. Pastikan nampan diletakkan di tempat dengan sirkulasi udara yang baik untuk mencegah penyakit. Setelah perkecambahan benih yang akan memakan waktu kira-kira antara 1 dan 3 minggu. Pindahkan bibit ke dalam pot 4 inci. Biarkan tanaman nilam tumbuh sampai mereka mengisi pot dengan akar. Guys, kalian dapat melihat akarnya melalui lubang air di bawah pot. Bibit nilam pun siap untuk dimasukkan ke dalam pot yang lebih besar atau ditanam di luar.